Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Wijayanti, mahasiswa PPL IAIN Salatiga. Beberapa pekan ke depan, saya akan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke bab 1, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita tadarus Al-Quran mengenai hari akhir, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Hari akhir secara bahasa berarti penghabisan, sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Hari akhir juga disebut hari pembalasan, sesuai Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal di akhirat. Hari akhir menurut Al-Quran ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi makhluk, termasuk manusia, yang bersifat lokal dan individu. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 185. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi setelah meninggal adalah fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, kitabnya, imannya, dan kiblatnya. Kemudian ada siksa dan nikmat kubur.
Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Yang kedua, kiamat kubur atau kiamat besar, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat, di antaranya dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Menurut Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa yang menakjubkan di dunia. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel yang akan dihidupkan kembali oleh Allah hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh, sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 72-73. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya, kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di tiap bukit. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Kedua peristiwa tadi telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti terjadi. Periode hari akhir, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah SWT berakhir, mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut ada 8. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, yaitu sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan merupakan proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah SWT memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Misalnya, lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Yang kelima, As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di antara neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza, yaitu suatu hari ketika manusia-manusia akan menerima balasan Allah SWT. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik, yaitu dibalas dengan surga bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka, diperuntukkan bagi orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah SWT.
Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah SWT. Meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Hikmah iman kepada hari akhir yaitu 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan di akhirat. 2. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali belum dirasakan di dalam dunia. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan hari pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntutan agama. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah SWT, maka diharapkan dapat menghilangkan sikap sombong dalam dirinya, kemudian selalu berusaha melakukan amal soleh, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.